Sahabat tani, tahukah Anda tentang kacang saca inci? Tanaman jenis kacang-kacangan ini memang belum banyak dibudidayakan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Tabalong. Namun, tahukah Anda bahwa kacang saca inci ini ternyata mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan serta bernilai jual tinggi? Berbagai bagian dari tanaman ini dapat dimanfaatkan. Daunnya mengandung antioksidan dan dapat dimakan sebagai sayur ataupun diolah sebagai teh. Sedangkan biji buahnya dapat diekstrak menjadi minyak untuk dikonsumsi, di mana biji buah sanca inci memiliki kandungan asam lemak seperti omega 3, omega 6, dan omega 9. Bahkan, menurut salah satu peneliti di Semeo Biotrop, minyak dari kacang sanca ini memiliki manfaat untuk menurunkan kolesterol. Ialah Husaini, warga Kabupaten Tabalong yang berbudidaya kacang saca inci di kebunnya yang terletak di Desa Nalui, RT 7, Kecamatan Jaro. Husaini mulai berbudidaya kacang saca inci sejak awal tahun 2023, bermitra dengan salah satu perusahaan di Kalimantan Selatan. Seiring berjalannya waktu, Husaini memutuskan untuk mencoba mengolah hasil panen kacang saca incinya untuk diekstrak menjadi minyak dan dijual karena dinilai lebih menguntungkan secara ekonomis. Jadi kalau menurut perhitungan dari hasil minyak kita masih bisa mendapatkan endapan. Kalau langsung kita olah kacang goreng misalnya, cuman dapat hasil kacang goreng. Nah, dari kacang ini kita press itu dapat satu endapan. Yang kedua ampasnya itu bisa dibikin tepung, kemudian bisa menghasilkan bikin kue segala macam atau pi, jadi banyak hasilnya. Produksi minyak saca inci cukup memakan waktu. Kacang saca inci dapat mulai dipanen saat tanaman mulai memasuki usia 6 hingga 8 bulan. Setelah panen, barulah Husaini mulai mengolah kacang saca inci untuk dijadikan minyak. Nah, ini tadi hasil dari pemecahan. Nah, pemecahan tadilah. Jadi pemecahan ini penyumuran kulit dengan cangkang itu cukup 2 hari waktunya. Nah, setelah itu pemecahan 2 kali dapatkan hasil yang putih seperti ini, baru di press. Jadi kita press lah. Temperaturnya ini harus 0. Nah, temperaturnya harus 0. Artinya kalau bahasanya tuh sehabis-habis dingin. Jangan ada panas kayak tenang. Kenapa? Kalau ada panas misalnya di atas 20 derajat aja, nah itu bisa memberikan efek omega 3-nya hilang. Nah itu, karena ini kan untuk pengobatan. Setelah proses pengolahan dan pengemasan, minyak saca inci siap untuk dijual. Minyak saca inci diproduksi Husaini dibanderol dengan harga Rp220.000 per botolnya.
Dalam 1 bulan, Husaini bisa menghasilkan hingga 48 botol minyak saca inci. Penjualan ia lakukan melalui media sosial dan juga melalui mitra di berbagai daerah di Kalimantan, bahkan dari beberapa provinsi di luar Kalimantan. Untuk cara penggunaannya simpel aja, karena ini apa yang kita butuhkan dari herbal, murni alam. Jadi sistemnya itu habis makan diminum 1 sendok makan. Nah, 3 kali sehari, berarti kan pagi, siang, malam. Untuk anjuran konsumsi, Husaini menyarankan agar minyak saca inci dikonsumsi sebanyak 3 kali sehari, 1 sendok setelah makan. Ia juga menjelaskan manfaat yang dirasakannya setelah rutin mengkonsumsi minyak saca inci. Tak hanya minyak untuk dikonsumsi, Husaini juga memproduksi krim dari hasil endapan minyak saca inci. Menurut Husaini, krim ini bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Selain minyak yang kita dapat dari endapan minyak, kita dapat ini. Kita bikin krim untuk obat luar. Jadi ini manfaatnya banyak Bu Jernih. Kayak obat kurap, kadas, jamur, jerawat, bisul, ini obat luka ya juga. Selain menjual hasil olahan, Husaini menjelaskan bahwa ia juga menjual bibit saca inci dan bahan baku yang sudah siap untuk diolah. Bibit atau bahan bakunya bisa. Tapi kalau untuk kacang mentahnya seperti yang sudah siap dipres kan, nah seperti ini kita jual 1 kilonya 100.000. Nah kalau untuk yang masih biji coklat itu 50. Nah 2 itu. Kalau yang masih ada kulit coklatnya 50.000. Kalau yang sudah siap, sudah habis press, ini 100.000. Meski sudah bisa menghasilkan puluhan botol per bulan, Husaini mengaku produksi minyak saca inci miliknya masih belum maksimal lantaran hasil produksi yang menurutnya masih kurang serta peralatan yang dinilai kurang memadai. Kebetulan kami untuk dalam 1 bulan itu minimal itu 2 kali bisa melaksanakan proses pengepresan. Nah 1 kali proses bisa dapat 24 botol. Artinya kan berarti berapa itu? 48. Nah sementara kita kan masih kekurangan bahan baku ini. Karena lahan atau apa? Bahan bakunya yang kurang. Sementara itu, Kepala Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Jaro, Jamhur, memuji usaha Husaini dalam budidaya tanaman kacang saca inci. Perkembangan tanaman kacang saca inci ini kami lihat itu sangat bagus, dan memang Pak Ahmad Husaini ini adalah satu-satunya penerobos petani yang memulai menanam tanaman kacang saca inci ini. Dalam budidaya kacang saca inci, menurut pengamatan dan monitor kawan-kawan di lapangan, itu cukup bagus, dan untuk hama dan penyakitnya pun tidak begitu signifikan, tidak begitu banyak. Jamhur juga menjelaskan, meski masih berada di tahap awal, produksi minyak kacang saca inci milik Husaini memiliki prospek yang cukup bagus untuk dikembangkan dan memungkinkan untuk dapat menjadi produk unggulan di Kabupaten Tabalong. Kalau untuk produksi saat ini masih awal, dari Pak Husaini masih awal, cuman baru beberapa bulan ini produksi, dan kayaknya mempunyai prospek yang lebih bagus untuk dijadikan usaha. Mungkin juga Pak, artinya melihat prospeknya cukup bagus untuk dikembangkan. Namun kembali ke kalau untuk jadi produk unggulan kabupaten, kembali ke kebijakan dari pemerintah kita, termasuk dinas terkait. Tapi ini potensi ada Pak? Potensi ada ya.
Jamhur juga menjelaskan bahwa memiliki potensi yang bagus. Produksi kacang saca inci milik usaha ini masih harus dibina dengan baik oleh instansi terkait, terutama untuk peralatan produksi agar mendapat hasil yang lebih maksimal. Mengenai peralatan pengolah memproses dari biji saca inci ini menjadi minyak yang bisa dihasilkan gitu. Selama ini beliau punya baru cuma alat sederhana yang kecil hasil dari usaha sendiri. Jamhur juga menambahkan bahwa budidaya kacang saca inci mulai mendapat tanggapan positif di petani yang berada di wilayah Kecamatan Jaro. Ada, cuman masih belum terlalu booming Pak, karena biasa petani-petani kita ini yang lebih cepat merespon itu kalau sudah melihat hasilnya Pak. Nah mudah-mudahan nih dengan keberhasilan Pak Husaini ini bisa menjadi penyemangat bagi petani-petani lain untuk membudidayakan kacang saca inci ini. Lebih lanjut, ia berharap bahwa usaha-usaha ini bisa terus meningkat dan bisa menjadi inspirasi bagi petani lain untuk berbudidaya kacang saca inci.